Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursi Pratama. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan praktikum struktur dan fungsi biomolekul hormon. Kelompok kami bernama AHU. Kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Muhammad Syarif, Marwa Adaya Srifah, Muhammad Nur, saya sendiri, dan ada Nurul Hikmah. Jadi tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi hormon dopamin terhadap enzim monoamin oksidase dengan kode enzim 2Z5Y. Oke, hormon. Apa sih hormon itu dan fungsinya itu untuk apa? Jadi, hormon itu merupakan zat kimia yang berperan sebagai pembawa pesan yang dikeluarkan oleh sejenis jaringan dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target jaringan lain untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi. Nah, fungsi hormon itu sendiri yaitu untuk mengatur beberapa aspek metabolisme, mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, mengatur denyut jantung, tekanan darah, pergerakan saluran gastrointestinal, sekresi enzim pencernaan, laktasi, dan sistem reproduksi. Nah, dalam tubuh manusia ini terdapat banyak sekali hormon. Salah satu jenis hormon yang ada pada manusia yaitu dopamin. Dopamin merupakan neurotransmitter kelompok katekolamin yang banyak terdapat di hampir seluruh jaringan otak, terutama di ganglia basalis dan substantia nigra. Maka kerusakan jaringan otak akibat hipoksia cerebri dapat mempengaruhi kandungan dopamin ekstraseluler tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini antara lain: yang pasti laptop, aplikasi Autodoc Tools, Marvin Sketch, Pimol, Biovia Discovery Study, dan bahannya adalah file PDB enzim monoamin oksidase. Preparasi awal. Pertama-tama buat folder yang diletakkan di lokal disk C dengan nama docking 5 atau nama lainnya yang mudah diingat. Terdiri dari satu suku kata. Unduh file ADM41 bond dan ADM4 parameter. Jika belum memilikinya, cukup ketik di pencarian. Nanti akan langsung diarahkan oleh pencarian ke website yang dituju. Jika sudah, simpan di dalam folder yang sudah dibuat. Satukan juga file Autogrid dan Autodoc ke dalam folder yang sudah dibuat. Jika belum punya, bisa saling berbagi dengan praktikan yang sudah mempunyainya. Tahapan selanjutnya itu adalah unduh dokumen enzim reverse transkriptase dengan eksistensi PDB melalui website www.rcsb.org. Kemudian yang kedua itu adalah preparasi substrat. Pertama-tama buka aplikasi Marvin Sketch, kemudian gambar substrat seperti gambar di sebelah kanan. Lakukan optimasi pada fraksi yang telah digambar. Selanjutnya simpan hasil pada folder yang telah disiapkan dengan nama substrat dan eksistensi file adalah PDB, yaitu protein data bank. Kemudian, proses selanjutnya adalah docking molekular. Pada tahap ini dilakukan preparasi sampel, yaitu menghilangkan water dan menghilangkan ligan yang ada pada molekul. Proses docking ini dilakukan dengan memasukkan molekul dan substrat ke dalam aplikasi Autodoc Tools. Kemudian pada menu ligan dilakukan input ligan dan output ligan. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu pada menu grid, dilakukan proses penginputan molekul dan ligan pada menu yang telah disediakan, dan dilakukan penyesuaian grid box sesuai dengan video. Kemudian pada menu docking dilakukan penginputan kembali molekul dan ligan yang kemudian dilakukan output berupa file dengan ekstensi DPF dan GVF, yang kemudian dilakukan running pada metode AutoGrid dan Autodoc. Setelah itu, pada menu Analyze, hasil docking tadi dibuka kembali dan dipilih konformasi nilai RMS terendah untuk dijadikan sebagai ligan hasil docking.
Dan setelah itu, ligan dengan nilai RMS rendah tadi di-save dengan format PDB. Pada proses ini dilakukan penggabungan molekul dengan ligan hasil molekul. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat interaksi antara ligan dopamin dengan molekul monoamin oxide dengan menggunakan aplikasi Biovia Discovery Studio. Hasil grid box pada proses docking. Proses docking ini dilakukan pengaturan grid box yang akan menjadi ruang untuk native ligand membentuk konformasi ketika didocking dengan enzim. Grid box merupakan tempat di mana ligan akan berinteraksi dengan residu asam amino pada protein target. Penentuan grid box dilakukan untuk mengetahui titik koordinat pada binding site dari suatu protein. Pengaturan grid box yang dilakukan adalah pengaturan koordinat grid center di mana spacing sebesar 1 angstrom. Koordinatnya X, Y, Z pada center grid box yaitu minus 26,3 kali minus 4,561 kali minus 13,049 dan number on points-nya yaitu 126 kali 100 kali 84 angstrom. Pengaturan grid box dengan nilai-nilai tersebut membuat box menjadi besar serta habis menutupi ligan dan enzim. Penggunaan grid box yang besar dilakukan agar ligan dapat berotasi bebas untuk mencari tempat paling stabil pada reseptor. Hasil kuantitatif pada proses docking. Nilai energi hasil docking dipengaruhi oleh search run yang merupakan pengulangan yang dilakukan dalam proses docking. Berdasarkan search run tersebut, maka diperoleh hasil docking berupa data kuantitatif. Parameter yang diamati yaitu energi ikatan atau binding energy sebesar minus 3,07 kilokalori per mol dan nilai konstanta inhibisi sebesar 5,58 mm. Nilai konstanta inhibisi berhubungan dengan afinitas pengikatan. Semakin rendah afinitas pengikatan, maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan senyawa untuk melakukan interaksi. Energi ikatan menunjukkan afinitas antara dopamin dengan enzim monoamin oksidase dengan kode 2Z5Y. Semakin kecil energi ikatan yang diperoleh, maka semakin stabil ikatan yang terbentuk. Nilai energi ikatan menunjukkan kekuatan ikatan antara senyawa uji dengan reseptor. Semakin rendah energi ikatan, maka semakin kuat ikatan antara ligan dengan reseptor. Ini merupakan hasil visualisasi antara substrat dengan enzim pada aplikasi PIMO. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat kecocokan bentuk dan volume antara substrat dengan situs aktif enzim. Untuk menuju kecocokan ini, situs aktif enzim akan mendesak perubahan konformasi ligan, sehingga secara bersamaan dibebaskanlah sejumlah energi gips penambatan, yaitu energi terendah yang dibebaskan oleh ligan. Kecocokan ini akan menyebabkan adanya interaksi yang terjadi antara substrat dengan enzim. Interaksinya dapat dilihat melalui aplikasi Discovery Studio atau Biovia. Ini merupakan hasil interaksi antara substrat dengan enzim yang dilihat secara 3 dimensi. Namun untuk melihat interaksi ini lebih mudah, maka dapat dilihat melalui bentuk 2 dimensi, di mana di sana juga disertakan residu-residu asam aminonya. Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, maka interaksi yang terjadi berupa interaksi ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Interaksi ikatan hidrogen yang dihasilkan ada 2, yaitu 1 ikatan hidrogen konvensional dan 1 ikatan hidrogen karbon.
Ikatan hidrogen konvensional ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen karbon. Hal ini dikarenakan ikatan hidrogen konvensional memiliki keelektronegativan yang tinggi. Sedangkan pada interaksi hidrofobik yang dihasilkan ada 3, yaitu berupa 1 ikatan pi kation, 1 ikatan pi anion, dan 1 ikatan pi alkil. Ikatan pi merupakan ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih di sisi dengan sisi dari 2 atom orbital p. Karena banyaknya ikatan hidrofobik dibandingkan dengan ikatan hidrogen, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara hormon dopamin dengan enzim monoamin oksidasi ini distabilkan oleh interaksi hidrofobik. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan derajat ketidakteraturan air yang dapat meningkatkan entropi, sehingga berakibat pada penurunnya energi bebas yang menstabilkan kompleks ligan dengan reseptor. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih pada kawan-kawan atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.